apakah benar tanggal nada pelok berasal dari tempat yang jauh, dalam hal ini Annam atau Vietnam? Mohon diluruskan, mohon para ahli dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, karena ya itu tadilah, ini kan buku yang dipelajari oleh mahasiswa, penting sekali untuk dilengkapi dengan pandangan-pandangan yang lain lah. Ya barangkali begitu ya. Ternyata saya pernah membuat coret-coretan dan mempertanyakan sesuatu setelah saya membaca sebuah buku. Mempertanyakan tangga nada pelok berasal dari jauh. Yaitu setelah saya membaca buku berjudul Sejarah Musik Jilid 1. Buku itu saya terima dari salah seorang mahasiswa jurusan musik UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, di tahun 2014. Pada bagian 1, musik zaman kuno. Ya, ini terdiri dari, misalnya saya sebut bab 1 Mesir, bab 2 Yahudi, bab 3 Yunani, bab 9 Indonesia, zaman prasejarah. Di sini antara lain ada teks demikian: antara tahun 2500 dan 1500 SM kiranya terjadi suatu perpindahan bangsa dari Asia Tengah ke Asia Tenggara. Dalam perjalanannya mereka mengutip juga unsur dari Kaukasus dan Mongolia. Mereka membawa serta kebudayaan bambu serta teknik pengolahan ladang, terutama di Annam dalam kurung Cina Selatan. Mereka memperkembangkan semacam lagu pantun di mana putra dan putri bernyanyi dengan cara sahut menyaut. Pada bagian lain tertulis demikian: menurut ahli musik tertentu, tangga nada pelok ikut dibawa ke Indonesia oleh kelompok Proto Melayu. Menurut Alex Robertson dan Dennis Stevens, tangga nada pelok mula-mula tersebar di seluruh Asia Tenggara, namun kemudian terutama dipelihara di Jawa dan Bali. Karena tidak ada catatan, maka tidak dapat diketahui teori musik yang melatar belakangi tangga nada unik itu. Gonggong yang dibawa oleh Proto Melayu dari Cina Selatan ke Indonesia ternyata ditemukan dalam penggalian di Jawa. Rupa-rupanya mula-mula dipakai untuk upacara mendatangkan hujan secara magi. Pengaruh dari kebudayaan Joseon ke Indonesia tidak berarti bahwa di Indonesia waktu itu tidak terdapat kebudayaan sendiri, tetapi terjadilah suatu perkembangan benda-benda dari perunggu dan besi yang masuk menjadi katalisator. Meski sebelumnya di Indonesia diperkirakan tidak ada perunggu dalam kurung timah dan kuningan, padahal Indonesia pemasok timah dunia utama. Dari dulu Bangka sampai sekarang seluruh pulaunya itu timah semua. Selanjut, namun kemudian terbukti bahwa orang Jawa waktu abad pertama Masehi menjadi ahli dalam hal mengolah logam, terutama perunggu. Ya, jadi saya ingat pada waktu itu tahun 2014 saya membaca buku itu, sampai pada menyinggung tangga nada pelok, ternyata dikatakan dari Annam kalau nggak salah tadi, Vietnam. Jadi saya, loh kok di sana sekarang nggak ada ya, tapi berkembang luas di Indonesia atau tetap berjaya di Indonesia. Itu saja. Kemarin saya teringat akan hal itu, lalu saya cari lagi buku sejarah musik jilid 1 itu, dan ternyata saya temukan coretan-coretan saya tadi.
Kemudian saya bertanya, sekarang kan mudah kita bertanya di HP ya. Tangga nada belok dari Anam Vietnam. Tangga nada pelok tidak berasal dari alam Vietnam, melainkan tangga nada pentatonik yang berasal dari Indonesia, khususnya di lingkungan gamelan Jawa, Sunda, dan Bali, dengan susunan nada 1, 3, 4, 5, 7 yang memberikan kesan tenang dan khidmat. Musik klasik Vietnam memiliki ciri khas tangga nada pentatonik tersendiri, namun bukan tangga nada pelok yang sama. Apa itu tangga nada pelok? Susunan nada meskipun memiliki 7 nada dalam satu oktav, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tangga nada pelok hanya menggunakan 5 nada pokok, do, mi, fa, sol, si. Karakteristik tangga nada pelok memberikan suasana yang tenang dan seterusnya lah. Jadi apa ya? Ya, saya waktu itu mempertanyakan karena merasa tidak serak saja. Kemudian yang kedua, ini buku teks wajib. Entahlah, ini buku teks mahasiswa jurusan musik. Jadi bagaimana kalau ternyata tidak tepat? Apakah benar tangga nada pelok berasal dari tempat yang jauh, dalam hal ini Anam atau Vietnam? Mohon diluruskan, mohon para ahli dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, karena ya itu tadilah, ini kan buku yang dipelajari oleh mahasiswa, penting sekali untuk dilengkapi dengan pandangan-pandangan yang lain lah. Ya barangkali begitu ya, mohon dimaklumi semacam kegelisahan yang mencuat tiba-tiba. Mudah-mudahan bermanfaat.